Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Rahmawanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMKN 1 Nganjuk dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Sikit Nuryakin dan fasilitator Ibu Maria Ulfa akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tim kucing kelompok 3. Saya Ibu Weni, Ibu Umi Rahma, Ibu Dian, dan Bapak Sumiran. Peran-peran pada kucing. Berikut video yang pertama adalah pra-observasi. Assalamualaikum Pak Sumiran. Iya, gimana kabarnya hari ini? Oh iya, iya Pak Sumiran, saya kesini dalam rangka visi saya. Yang ini saya bertugas sebagai supervisor dari apa yang telah dilakukan Pak Sumiran, yakni kegiatan coaching. Iya, iya. Pak Sumiran berperan sebagai coach ya. Iya. Ya, Pak Sumiran, bolehkah saya bertanya sebelum Pak Sumiran melakukan kegiatan coaching? Iya, iya begini. Dalam kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi, antaranya kehadiran umum, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan. Mungkin saya kesini sebagai supervisor ini adakah kompetensi yang sekiranya dapat membantu Pak Sumiran sebagai coach? Jadi yang ingin saya kembangkan saya sebagai coach yaitu menjadi pendengar yang aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching yang nanti yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka Berarti itu ya, ya Pak Sumiran ingin unggul ya di kompetensi saat menjadi coach itu hadir gitu ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus kemudian nanti saat Pak Sumiran mengadakan coaching, pastinya berharap saya untuk hadir. Ya, untuk bisa mengamati begitu. Ya. Ya, kira-kira kapan itu dilaksanakan Pak Sumiran? rencananya besok sekitar sebulan boleh. Oh gitu. Kalau kita tahu tempatnya di mana? Nanti di sini ya. Oh di sini. Berarti saya ke sini gitu ya. Oke, ya. Diluangkan waktunya. Oh iya tentunya. Ya, tentunya saya akan mengamati nanti bagaimana Pak Sumiran bertindak sebagai coach dalam proses coaching tersebut. Iya. Ya, sebelum melakukan coaching, Pak Sumiran berperan coach itu apa harapannya dari kegiatan coaching tersebut? Yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini saya bisa membantu dengan segenap hati dan tenaga nanti untuk menyelesaikan atau membantu dari coaching memberikan trigger ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya menghasilkan sebuah solusi-solusi yang unggul dan bisa memecahkan masalah. Berarti itu harapannya Pak Sumiran ya saat melakukan coaching nanti. Iya. Ya. Oke, nanti akan saya amati, saya akan menyiapkan rubrik ya dari kegiatan Pak Sumiran melakukan coaching. Besok ya? Oh iya, ya sudah. Oh iya, terima kasih. Ya, pasti akan saya upayakan. Begitu ya Pak Sumiran? Oke, karena waktunya sudah cukup, oke saya undur diri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Video yang kedua, observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sumiran. Gimana kabarnya Bu Mira? Kabarnya baik Bapak. Bu Umi ketemu saya mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya Bapak, ini saya mau mengutarakan masalah saya kepada Pak Sumiran. Ya, tentang UKK Pak. Iya. Untuk UKK ini kan sudah dilaksanakan hampir setiap tahun gitu. Kira-kira kok yang menurut panjenengan yang
dibuat masalah atau yang bermasalah itu gimana? Iya betul, UKK memang sudah kita lakukan ya tahun sekali. Hanya untuk tahun ini UKK kita itu beda. Jadi untuk jurusan saya itu UKK-nya beda Pak. Kalau dulu kita masih menggunakan K13. Iya, tapi untuk ini anak-anak tetap K13 tapi UKK-nya sudah mengacu pada kurikulum Merdeka. Ya, jadi itu Pak masalahnya. Kira-kira perbedaan dari kurikulum Merdeka dengan UKK untuk yang 2013-2013 itu gimana? Iya, perbedaannya begini. Kalau tahun lalu atau K13 itu untuk jurusan saya Pak, anak-anak itu disuruh untuk menata produk, fokusnya di situ. Jadi produknya sudah ditentukan, kemudian anak-anak menata produk. Nah, tahun ini anak-anak itu disuruh untuk membuat produk sendiri, melabel sendiri, membuat merek sendiri. Kemudian anak-anak juga harus mempromosikan produknya sendiri. Seperti itu Bapak. Jadi Iya. ada perubahan yang signifikan ya di UKK yang menerapkan kurikulum Merdeka ini. Betul Bapak, seperti itu. Ya. Yang menurut Bu Umi yang mungkin sulit untuk mungkin disampaikan ke siswa atau nanti siswa dalam UKK, ada kesulitan dalam pelaksanaan praktek itu bagaimana? Ya. Kalau menurut saya itu Pak, anak-anak itu belum terbiasa untuk membuat label sendiri. Karena iya selama ini kita jurusan bisnis daring, belum ke bisnis digital, itu anak-anak hanya menata produknya ya, sehingga anak-anak nanti mengalami kesulitan dalam pembuatan label dan mereknya serta kata-kata promosinya. Itu Bapak. Jadi di sini ya paling tidak anak-anak kesulitannya di bidang IT ya. Iya. Jadi Betul. ada kaitannya dengan labeling di produk yang akan nanti dikata gitu ya. Iya Bapak, itu nanti itu masalahnya, makanya saya kesini. Terkait hal tersebut, mungkin Bu Umi sudah memetakan kira-kira dengan permasalahan tersebut, kira-kira apa yang kedepannya Bu Umi akan lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau sudah menempetakan antara di masalah tersebut, kira-kira supaya siswa itu bisa melakukan dengan baik, apa yang Bu Umi lakukan? Iya, saya mempunyai rencana untuk bekerjasama dengan teman saya yang jurusan BKJ Bapak. Ya, jadi saya akan tanya-tanya ke sana. Kemudian setelah itu saya latihan dulu ya sebagai gurunya. Dan saya akan menerapkan ilmu saya itu kepada anak-anak saya. Jadi bagaimana dia nanti membuat kata-kata promosi yang baik, kemudian membuat label, itu bagaimana itu saya akan bekerjasama dengan guru BKJ yang ada di sekolah saya. Itu Pak, itu rencana saya seperti itu. Jadi di pembelajarannya anak-anak ini tidak ada materi untuk membuat label di situ ya? Iya, tidak ada. Ya karena yang saya katakan tadi, anak-anak masih menggunakan kurikulum 13, tapi ternyata UKK-nya yang keluar judulnya memang kurikulum Merdeka. Jadi kita harus menyesuaikan kurikulum kita seperti itu. Atau ada lagi yang mungkin Bu Umi lakukan untuk supaya kedepannya mungkin dari mulai kelas 10, kelas 11 untuk mengawali itu ketika nanti UKK mereka tidak ada kendala. Iya, saya gitu Pak. Iya. Jadi karena ada perubahan yang mendadak seperti ini, saya mempersiapkan anak-anak itu nantinya berarti harus bisa membuat logo, kemudian bagaimana dia membuat kata-kata promosi yang baik, dan nggak kalah pentingnya bagaimana dia bisa mengunggah produknya itu di media sosial. Saya akan seperti itu, kedepannya akan seperti itu. Apakah Bu Umi sudah melakukan juga komunikasi untuk kolaborasi dengan Ibu IT yang nantinya mulai dari kelas 10, kelas 11 itu sudah mulai diberikan dengan materi itu kan di materi di pembelajaran dan di jurusan Bu Umi itu kan tidak ada. Kira apakah sudah melakukan itu? Ya, itu rencananya ini anak-anak kan masih fokus ke PAS. Mulai bulan Januari ini setelah anak masuk itu nanti akan langsung saya lakukan. Saya kira dalam waktu 2 bulan anak-anak bisa nanti menerapkan itu. Jadi mulai bagaimana dia nanti melabel, kemudian
membuat hidupnya sendiri, kemudian mengupload atau mempromosikan ke media sosial. Ini kan kalau UKK kan biasanya anak kelas 12 itu. Iya betul. Biasanya kan yang sudah menyenangkan atau nanti rencana aksi apa yang ingin lakukan supaya anak-anak yang kelas 12 ini dalam melakukan UKK itu juga bisa. Mungkin persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan? Iya. Untuk ini anak-anak sudah saya beritahu, nanti kamu UKK itu beda dengan tahun yang lalu, sehingga mulai saat ini anak-anak sudah saya suruh untuk browsing ya, kamu nanti caranya untuk melaksanakan UKK yang tahun ini itu seperti ini, caranya membuat label seperti ini ya. Kemudian saya kira untuk anak-anak kita itu kan walaupun jurusannya bisnis daring, tapi anak-anak juga sudah bisa membuat video, nah juga bisa. Ada sebagian anak yang bahkan sudah punya usaha dan mengupload usahanya di media massa. Itu anak-anak yang seperti itu nanti saya suruh memberitahu teman-temannya. Anak saya sudah seperti itu Bapak. Ya, jadi anak yang sudah bisa itu saya suruh untuk memberitahu teman-temannya yang lain, mengajarkan kepada teman-temannya yang lain. Di sini untuk di UKK itu tulis laku apa nih yang di jurusan ini? Ya, kebetulan saya sebagai ketua program kalian ya, sehingga saya nanti kan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan UKK. Ya, jadi di sini saya menginginkan UKK itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira seberapa kuat komitmen ini nanti ke depan supaya UKK-nya terlaksana. Saya akan berkomitmen dengan cara bersungguh-sungguh, kemudian kalau misalnya saya tidak tahu atau belum tahu, saya akan bertanya kepada teman-teman sejauh saya lebih tahu, dan pengetahuan saya nanti akan saya salurkan kepada anak-anak saya supaya mereka tidak mengalami kesulitan dalam UKK. Itu Pak. Jadi yang tadi mungkin ada yang perlu Bumi sampaikan lagi sekiranya untuk supaya nanti UKK ke depan itu lancar. Iya, jelas Pak, Bapak ya. Jadi di sini nanti saya akan minta motivasi pada anak-anak saya. Walaupun UKK itu beda dengan tahun yang lalu, tetapi kalau kita berusaha pasti kita akan bisa menjalankan UKK dengan baik. Yang penting semangatnya dulu ada, kemauannya, semangatnya ada untuk berubah, sehingga anak-anak saya nanti akan sukses dalam melaksanakan UKK. Itu Bapak. Dari pelaksanaan coaching hari ini, kira-kira perasaan Bumi gimana? Luar biasa Bapak, saya senang sekali bisa mengungkapkan masalah saya kepada Bapak. Saya juga ternyata dengan mengungkapkan masalah ini saya tahu, oh ternyata saya harus seperti ini, sedangkan kedepannya saya seperti ini. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Cukup Bumi. Iya Bapak, terima kasih sekali masukan-masukan. Nanti mungkin kalau kita butuh coaching lanjut lagi dari permasalahan-permasalahan yang Bumi hadapi, nanti kita bisa bertukar ide supaya dari permasalahan itu Bumi bisa menemukan sendiri dari solusi-solusi yang mungkin yang selama ini Bumi belum tahu atau belum belum terbuka. Iya, ini saya butuh penguatan ini ya. Jadi semoga dari permasalahan yang Bumi hadapi bisa menemukan titik solusi dan bisa mengimplementasikan supaya UKK anak-anak di kelas 12 ini berjalan dengan baik. Iya, amin. Terima kasih Bapak waktunya. Cukup gitu. Ya, gitu. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan video yang ketiga adalah pasca observasi. Assalamualaikum Pak Semiran. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana tadi pelaksanaannya kucing Pak Semiran? Alhamdulillah untuk proses pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar. Oh, iya. Walaupun ada berapa mungkin agak deg-degan. Kendala sesi tanya jawab tadi. Oh iya. Iya. Bagaimana perasaan Pak Semiran setelah berperan menjadi coach ini Pak Semiran? Dan saya berperan sebagai coach, alhamdulillah saya bisa membantu menyelesaikan masalah atau memberikan gambaran kira-kira solusi-solusi apa saja yang bisa
digunakan dalam penerapan penyelesaian masalah tersebut yang bisa digali ke kunci itu sendiri. Perannya Coach Pak Sumiran itu nggih. Iya. Iya. Misalkan Pak Sumiran, ini dalam suatu penilaian itu 1 sampai 10. Posisi Pak Sumiran sebagai coach tadi itu berada di angka berapa Pak Sumiran? Kalau menurut penilaian saya secara pribadi itu ini masih tahap awal untuk belajar. Iya, iya. Jadi ya sekitar masih 8. Oh begitu. Mungkin kedepannya bisa saya tambahkan lagi untuk yang lebih baik. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Pak Sumiran memberi nilai pada dirinya ini di angka tersebut Pak Sumiran? Karena dalam sesi pertanyaan berbobot Iya. itu yang mungkin harus lebih mendetail lagi. Oh begitu. Jadi untuk yang lain mungkin sudah baik yang saya lakukan, tapi dalam pertanyaan-pertanyaan bobot itu lebih digali lebih banyak lagi karena mungkin dari permasalahan yang dihadapi uji tadi yang terkait dengan UKK gitu. Iya. Jadi masih banyak sekali dalam penyelesaian masalah di UKK ini. Oh iya, begitu ya. Itu menurut Pak Sumiran ya. Iya. Iya. Kalau begitu, saya tadi Supervisor Pak Sumiran ini akan menyampaikan nih Pak Sumiran. Iya. Iya, saya akan menyampaikan hasil dari Supervisor terhadap Pak Sumiran sebagai coach. Iya. Pada dasarnya Pak Sumiran sudah melakukan alur tirta, alurnya yang itu ya, alur tirtanya sudah berjalan, sudah baik. Kemudian Pak Sumiran sudah menyampaikan tujuan, sudah menyampaikan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari kunci itu. Dan kemudian Pak Sumiran juga sudah melakukan baksa. Ya. Namun Pak Sumiran masih ada yang perlu dikembangkan. Dalam mungkin Pak Sumiran masih enggan ya untuk berbicara ya. Jadi ketika mengungkapkan pertanyaan berbobot itu kayaknya masih kayak agak susah. Mungkin ini perlu lagi ditingkatkan Pak Sumiran. Iya, kalau begitu rencana Pak Sumiran apa ini sebagai tindak lanjut dari yang sudah dilakukan Pak Sumiran saat ini sebagai coach ini? Ya, saya akan mencoba mengimplementasikan teknik coaching ini untuk penyelesaian beberapa permasalahan yang mungkin saya bisa bantu untuk rekan-rekan yang lain, atau mungkin bisa juga saya terapkan dalam penyelesaian beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Itu mungkin bisa lebih meningkatkan kompetensi saya untuk melakukan coaching. Oh gitu, jadi Pak Sumiran intinya akan mengembangkan dirinya, begitu nggih? Iya, dalam rangka bertindak sebagai coach. Nanti tidak hanya pada rekan sejawat, pastinya Pak Sumiran juga akan mengembangkan kepada siswa sebagai yang mana Pak Sumiran sebagai pendidik, begitu Pak Sumiran. Iya. Jadi menurut Pak Sumiran, saya kira pengembangannya ini perlu ditingkatkan ya Pak Sumiran. Iya, dalam rangka peningkatan kompetensi. Iya, sebagai coach. Iya. Mungkin penilaian saya sebagai supervisor dari Pak Sumiran saya kira cukup. Ini nanti akan saya sampaikan rubriknya. Jadi apa yang sudah saya lakukan tadi terhadap Pak Sumiran yang bertindak sebagai coach tadi nanti bisa dijadikan referensi Pak Sumiran. Jadi mana yang perlu ditingkatkan lagi untuk rencana tindak lanjutnya. Agar Pak Sumiran juga menjadi coach yang handal nantinya. Begitu Pak Sumiran? Oh iya, saya kira saya yang tadi tidak sebagai supervisor sudah cukup. Saya akan undur diri dulu Pak Sumiran. Terima kasih banyak. Iya, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sumiran. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga Anda mendapat wawasan dan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.